Oke. Apli nanya info kan outfit kaosan semua. Kaos aja anjir. Wait. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Jasmine dan teman-teman kakak yang telah bergabung dalam Zoom meeting ini. Sebelumnya, kami berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada siang kali ini. Perkenalkan, kami merupakan teman-teman dari dari Administrasi Asuransi dan Aktuaria dari Universitas Indonesia dari angkatan 2024. Hari ini kami merasa sangat beruntung Ada bisa mengobrol actuarial langsung. science. Oh, boleh. Oh, itu ya bawa Bilang aktuaria aja, Res. Nah, itu dia. ADM Aktuaria dan Aktuaria gitu aja ya. Bilang aktuaria, be aktuaria aja. Biar Oh ya, nggak usah panjang. oke. Udah dibaca. Kayaknya mau join deh. Hari ini kami merasa sangat beruntung bisa ngobrol langsung nih dengan Kak Jasmine, yang dimana merupakan salah satu pemenang dari GIP ya, GIP Insure Innovation Competition tahun lalu. Pastinya banyak pengalaman seru dan tips menarik yang bisa kita pelajari. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja ya dari Kak Jasmine. Mungkin boleh kenalan terlebih dahulu dan cerita tentang pengalaman kakak di kompetisi ini. Gitu kali ya? Sudah ada kakaknya. Oh ya, wait. Halo Kak, selamat siang. Halo, halo. By the way, sorry banget ya aku nggak bisa on cam. Tapi kalau kalian bisa on cam juga nggak apa-apa. Oh iya Kak, Coba nggak nanti apa-apa. chill aja. Oke Mm-mm. Kak, aman Kak. Mungkin Oke, aku langsung mulai aja ya Kak. oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Jasmine. Siang, siang. Makasih ya Kak buat nyempatin waktu sama kesempatannya untuk kegiatan Zoom kali ini. Perkenalkan, kami merupakan perwakilan dari Universitas Indonesia yang ingin mengikuti lomba GIV ini. Kami merupakan angkatan 2024 dari jurusan Aktuaria. Kami sangat beruntung bisa ngobrol langsung nih sama kakak, yang dimana kakak merupakan apa ya pemenang, salah satu pemenang dari lomba kemarin. Mungkin pastinya sih kakak punya pengalaman yang seru ya sama tips untuk kita yang bisa dipelajari. Mungkin kakak bisa kenalan terlebih dahulu eh, dan sedikit cerita tentang pengalaman kakak di kompetisi GIB ini. Hai, hai. Oke, mungkin kayak santai aja kali ya. Kayak aku cerita-cerita yang kemarin aku lakuin apa. Berarti kalian semua Oh iya, aktuaria ya? UI. iya kak. Oke, kalian pertama kali dengar lomba ini dari mana? Ayo Aidil, boleh diceritain Aidil. Itu dari itu sih Kak, ada kayak grup nyebarin gitu, grup angkatan gitu sih, nyebarin buat info lomba. Oke, oke. Jadi, makanya aku lupa sih siapa yang nge-reach out aku ya sebenarnya namanya. Haikal. Aku kak, Iya nggak sih? Muhammad Restu kak. Oh, oke. Jadi aku kan sebenarnya kayak bingung gitu kan awalnya karena sebenarnya kalau yang aku lihat ya dari tahun ini dan tahun lalu itu kayaknya agak berbeda nih mekanismenya. Kalau tahun lalu karena jadi jangan tahun lalu deh, 2 tahun yang lalu berarti sebelum aku itu tuh sebenarnya kompetisinya cuma dibuka untuk Universitas Singapura. Jadi waktu tahun 2023 aku reach out juga nih ke pemenangnya, tapi pemenangnya itu emang bener-bener semuanya dari juara satunya sih. Aku nge-reach out ada anak NUS. Nanti aku mungkin kasih link in-nya kali ya kalau kalian mau kayak reach out nanya-nanya and whatnot. Terus dia NUS jurusan apa ya? Kayaknya computer science or something. Hold on. Hmm,
Iya, jadi aku nge-reach out, dia anak NUS Business Administration and Management. Jadi tahun lalu, tahun sebelum aku, itu semua lombanya tuh emang cuma di Singapura doang. Jadi lomba nasionalnya mereka gitu. Terus dibikin jadi APAC, Asia Pacific. Nah, sistemnya itu adalah mereka tuh masih invitation base. Jadi kemarin UGM sama UI yang dikirim dari Indonesia. Tapi invitation base, jadi NTU-nya, Nanyang Technological University-nya, minta nih sama UGM dan juga UI untuk ngirimin tim. Jadi sebenarnya nggak ada seleksi yang kayak gimana. Seleksinya tuh bener-bener internal. Jadi mungkin UI-nya, internal UI-nya dan juga internal UGM-nya. Tapi denger-dengar tahun ini beda ya. Jadi kayak nasionalnya dulu, siapa yang menang, abis itu nanti dipilih gitu kan. Nah ya jadi mungkin justru akan jauh lebih susah. Karena apa? Yang kemarin aja aku cuma internal doang kan. Jadi kayak internal UGM dan bahkan bukan internal UGM. Aku tuh cuma compete sama anak-anak FEB doang karena kemarin itu invitation dari NTU-nya tuh langsung ke FEB UGM gitu. Menurut kayaknya sih yang UI juga kayaknya sama deh. Jadi kayak invitation base dari UI-nya. Aku nggak tahu mungkin ke FEB UI atau ke aktuaria UI soalnya dosen pembimbingnya tuh dosen aktuaria seingat aku. Dosen pembimbingnya UI mereka. Mungkin itu. Nah, tahun ini kan kalian akan jauh lebih susah ya. Maksudnya kayak secara kompetitornya jauh lebih banyak menurut aku. Innovation dan juga ide kalian jadi jauh harus lebih ekstra gitu sih. Karena again banyak universitas yang bisa ikut dong karena nggak cuma UI UGM ITB nih kayak pasti ada BINUS atau kayak Prasmul atau apapun itu yang aktuarianya juga oke-oke juga bisa ikut kan. Mungkin itu dulu sih. Nanti aku coba kasih lihat ya profil yang menang Singapura kemarin. Tahun sebelum aku ini juara satunya. Aku reach out ke LinkedIn sih kemarin. Kayak bilang, tapi aku reach out karena mau final ya. Kalau misalnya mau reach out, coba nanti aja waktu kayak udah lolos final atau gimana gitu. Itu sih. Mungkin nextnya kayak tanya-tanya aja atau gimana. Ah, boleh no teman-teman nanya-nanya. Em, boleh, aku izin tanya ya Kak. Oke. Eh, Kalau tahun lalu kan Kakak itu seleksi internal ya Kak modelnya. Nah itu tuh seleksinya apakah bikin proposal atau langsung bikin slide deck ya Kak? Aku langsung bikin slide deck, cuman beda gitu sih. Jadi aku nggak tahu ya kayak kalau di UI kayak gimana internal selectionsnya. Tapi kalau di FEB UGM, karena kalau lomba keluar kan otomatis kayak FEB ngeluarin duit yang jauh lebih banyak dong kayak untuk transport dan sebagainya gitu. Jadi makanya FEB tuh kayak selalu nyeleksi delegasi tim untuk pergi keluar kalau mau lomba keluar gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya kita dikirim ke lomba si IBCC Thailand. Kayaknya yang bikin tuh Chulalongkorn. Cuman udah nggak bisa gitu, maksudnya udah nggak terdaftar, jadinya kita dialihin ke lomba NTU ini. Jadi sebenarnya seleksi internalnya itu benar-benar sesuai sama kampus kalian masing-masing, sama fakultas kalian masing-masing sih kalau menurut aku ya. Jadi kayak kalau di kemarin aku eh di FEB UGM tuh setiap seleksi internal selalu dikasih case baru, kalian kerjain case-nya, terus nanti kalian bikin presentasi di Zoom gitu. Jadi misalnya kayak dikasih waktu cuma 5 hari gitu untuk seleksi internal, bikin presentasi di Zoom, di record, habis itu dikirim ke mereka. Nanti yang nyeleksi itu dosen, biasanya dosen dari FEB UGM. Nah, habis itu
Iya sih itu aja mungkin ya kalau misalnya dari aku tuh. Mungkin karena kalian berarti maba ya? Ya nggak sih 2024? Iya Kak, Ya, maba. iya Kak. eh Menurut aku coba kayak pelajarin basic-basic business case competitions juga sih. Gitu kayak misalnya em, ya decking kalau kalian udah terbiasa decking dan sebagainya menurut aku akan jadi jauh lebih gampang gitu. Dan sebenarnya jujur karena kan kemarin waktu tim aku lomba tuh nggak ada anak aktuaria kan. Kita tuh sebenarnya udah kayak mikir kayak aduh kayaknya susah banget nih untuk apa namanya untuk compete dengan anak aktuaria yang bener-bener actuarial science gitu. Tapi menurut aku di lomba ini yang ditekanin tuh lebih ke arah innovationsnya sih jujur. Em, Coba ya aku coba cek NTU sekarang case-nya tentang apa. Kalau tahun aku itu tentang artificial intelligence. Kalau 2023, I'm not sure. Hmm, 2023 tentang gig economy kayaknya, seingat aku. Iya, kayaknya. Gitu. Jadi, menurut aku eh, lomba ini jadi jauh kayak nge-analisa more on your innovations daripada kayak hitung-hitungan aktuaria sebenarnya karena hitung-hitungan aktuarianya jujur nggak ada sama sekali kalau misalnya kalian bisa lihat di deck aku nanti juga aku coba kasih ya gitu. Oke Kak, terima kasih. Terus aku mau nanya juga nih, kalau dulu Kakak pas seleksi internal itu eh kayak apa ya, ide-idenya kayak bagus-bagus kayak out of the box kayak gitu nggak sih Kak? Atau gimana ya Kak? Em, Jujur iya karena seleksi internal. Iya, makanya kan kayak untuk seleksi internal kalau di FEB UGM karena kayak ya again kalau lomba dikirim keluar itu kan jadi jauh lebih banyak gitu kan uangnya yang dikeluarin sama FEB. Jadi kayak FEB maunya worth it lah nih anak-anak yang dikirim keluar kalau bisa menang atau gimana gitu. Iya, jadinya ya sih bener. Jadi jauh harus harus lebih em, kompeten. Dan juga ini sih FEB UGM kemarin nyeleksinya juga berdasarkan apakah anak-anak ini udah pernah lomba sebelumnya gitu. Jadi itu berpengaruh sih. Jadi kayak eh, portofolio udah pernah lomba atau udah pernah ada em, kayak mungkin apa kayak ya lomba sih biasanya kayak udah pernah ngadain business case, udah pernah sorry, udah pernah ikut business case dan menang itu sebenarnya kayak jadi modal yang oke banget gitu. Begitu. Oh iya Kak, aku boleh izin nanya. Boleh, Eh, boleh. Waktu kakak kemarin sama tim kakak buat mencari ide brainstormingnya itu kayak kakak gimana ya Kak sama teman-teman kakak? Karena pasti ide-idenya itu kan untuk lomba ini harus berpikir yang out of the box. Nah, gimana cara kakak waktu itu cara brainstorming barengnya gitu? Makasih Oke, Kak. jadi sebenarnya em, kemarin itu kita dari apa namanya dari FEB UGM itu kan kita dikasih case nih pertama-tama kita dikasih case dan case-nya itu terkait dengan artificial intelligence di insurance industry. Nah, kita tuh dapat dosen pembimbing yang emang kayak mau ngebimbing kita banget sih sejujurnya. Jadi dia tuh kayak
mempertemukan kita ke banyak apa ya, ke banyak orang. Jadi kayak mungkin aku sambil share screen aja kali ya sebentar. Bisa nggak ya share screen? Oh bisa. Oke, ini sebenarnya deck kita kemarin. Nanti aku coba send juga aja ke kolom chat. Jadi kan artificial intelligence di insurance company tuh kayak gimana gitu kan. Nah, dosen kita tuh ngomong kayak gini. Dan menurut aku ini bener banget. Kayak jujur, ini dosennya aku yang ngomong ya. Kayak NTU ini, maksudnya Singapura ini kan negara yang udah maju ya. Kayak maksudnya udah maju banget nih. Singapura tuh udah maju. Jadi emang idenya mereka aja artificial intelligence di insurance company gitu. Indonesia tuh belum ada kayak gitu kan. Maksudnya kayak lu mau menghayal kayak gimana sih Indonesia tuh belum ada penerapan artificial intelligence. Em, terus kata dosenku kayak gini kayak, oh tapi ini boleh mengada-ngada aja kan gitu. Maksudnya kayak boleh apapun yang nggak ada. Maksudnya kayak apapun yang belum terjadi di Indo, tapi kayak em, di luar tuh bisa gitu, bisa diadakan, which is Singapura gitu. Terus ya udah jadi satu hal yang sebenarnya Indonesia lacking kemarin adalah asuransi untuk petani. Jadi sebenarnya di Indonesia ini udah ada asuransi untuk petani dari Jasindo, dia tuh BUMN. Em, tapi asuransinya ini nge-cover cuma bibit. Jadi gini, kayak bayangin kamu petani, terus kamu udah kayak nanam sesuatu, terus misalnya ada banjir atau ada kayak kemarau atau apa, kamu udah pakai asuransi, diklaim, tapi ngeklaimnya ini cuma bisa bibit gitu kan. Cuma bisa bibit bukan kayak harvesting. Padahal kan sebenarnya petaninya berharapnya nanti panen, jadinya uangnya lebih banyak dong. Iya. Nah, jadi kita eh, coba kenapa Jasindo ini nggak bisa harvesting, maksudnya nggak bisa ngeklaim untuk hasil, bukan bibit doang gitu. Kalau bibit kan berarti bisa nanam ulang, oke, tapi kan jadinya kalau misalnya ini nggak bisa apa ya keuntungan atas atas yang sebenarnya dia bisa ambil kalau misalnya dia jadi panen itu kan nggak bisa gitu kan. Nah, kata Jasindo itu lebih ke arah kita tuh nggak punya datanya gitu. Kayak nggak ada data misalnya kayak em, gimana cara taunya kayak petani ini beneran misalnya beneran banjir, ngerti nggak, beneran banjir atau beneran kemarau karena kan bisa aja kayak oh nih gara-gara Jasindo ngecover harvesting revenue kayak ngecover revenue dari panen bisa aja kan gue males-malesan nanemnya terus kayak gue gue sengaja aja gitu sengaja aja nggak disiram gitu padinya atau kayak nggak diairin biar kayak ya udah nanti gagal panen juga nanti di cover gitu. Nah itu Jasindonya tuh nggak punya data atas hal tersebut gitu biar kayak petani-petani ini intinya petani-petani ini nggak apa namanya tidak melakukan hal tersebut lah gitu. Terus ini tim aku, terus ini executive summary, jadi kayak kira-kira di the whole presentation kita mau bahas apa sih, situasinya tuh kayak gimana. Kita bilang aja agriculture di Indonesia ini employing 30% dari working age population, kita tuh nggak ada agraris kan. Tapi ada indikasi global warming yang kemungkinan ada crop failure atau gagal panen. Terus questionsnya tuh gimana, kenapa di Indonesia walaupun kayak pertama kita negara agraris dan potensi global warming ini semakin ada, tapi kenapa nggak ada asuransi asuransi eh, petani yang bisa nge-cover revenue bukan cuma ngembaliin bibit doang gitu. Karena lacking of data dan sebagainya gitu. Terus kita ngasih our solutions and answer. Terus ini biasanya industri backgroundnya kita kasih tahu GDP dari agriculture itu berapa. Bener-bener yang kayak setting apa ya setting eh, ekspektasi di awal. Oke, berarti pertanian ini sangat penting gitu di Indonesia gitu. Nah kayak gini. Terus ini cuma cerita-cerita aja. Terus em, ini kita ngasih tahu kalau misalnya ada global warming. Jadi kayak di
em, di kenaikan 1 derajat Celcius bisa global warmingnya setara berapa, 2 derajat Celcius setara berapa gitu. Lalu ini kita compare nih negara agraris di ASEAN ya, di Southeast Asia. Itu ada Thailand sama Philippines. Mereka nih em, mereka nih juga juga lumayan oke kan farmersnya. Nah, tapi dibandingin asuransi kita, dibandingin dua negara ini, kita tuh masih tertinggal. Jadi kita tuh cuma bisa nge-cover berapa hektar. Meanwhile, Thailand sama Filipina sih udah nge-cover segini. Farmersnya yang di yang dipakein asuransi segini. Kita cuma 1,3 juta gitu. Jadi kita ngeset problem kalau misalnya kita tadi dibanding negara ASEAN itu sangat terbelakang gitu in terms of like um, apa namanya eh apa asuransi pertanian gitu. Terus kita ngasih tahu lah kalau misalnya ini tuh penting sebenarnya karena untuk food security bla bla bla. Nah, terus oh sorry ini bukan yang bentar bentar bentar. Hmm, ya, aku nyari yang full. Soalnya itu tadi yang aku buat doang. Sebentar. Hmm, Tapi selain ide yang ini ada ide-ide sebelumnya nggak yang difilter dan diseleksi. hmm. Nah, aku tuh tadinya awalnya tuh kayak kita tuh mikir ya udahlah asuransi keuangan biasa aja gitu. Terus kalau dipikir-pikir, ini kata dosenku dan bener banget menurut aku kayak karena ini lombanya kan Southeast Asia ya, maksudnya kayak negara lain juga ikutan. Jadi kayaknya juri tuh lebih oke kalau misalnya ngedenger permasalahan negara kita, ngerti nggak sih? Jadi kayak bener-bener soalnya UI juga kayak gitu. UI juga jadi fun fact kita di juri tuh kayak aku tuh akhir-akhir UI tuh duluan gitu kan. Terus waktu kita habis present kan biasanya jurinya ngomong lah Q&A gitu kan. Terus jurinya tuh ngomong kayak intinya dalam bahasa Inggris, jurinya tuh ngomong kayak, oh ternyata Indonesia agriculture ini beneran important ya, soalnya tadi tim before you guys, the other Indonesian team tuh present the same thing. Maksudnya the same thing tuh tentang agriculture gitu. Jadi kayak kita sebenarnya takut awalnya kayak, wah gila UI juga kepikiran hal yang sama, tapi ternyata mekanisme kita beda gitu. Mekanisme penerapan AI-nya gitu. Oke, ini udah yang full. Tadi sampai sampai sini. Terus ini sebenarnya kayak lebih ke arah isu tree aja, kayak gimana s- problemsnya kira-kira tuh apa aja, possible reasons dan juga analysis yang perlu kita pakai gitu. Jadi intinya sebenarnya kita tuh mau nge-collect dari AI tersebut, kayak kan di sini ada ya yang kayak ini sebenarnya slides temen aku tapi coba kita coba ini ya kayak maksudnya aku coba jelasin eh, berdasarkan yang aku tahu aja gitu. Jadi kita tuh berusaha AI yang kita collect ini dari satellite image. Jadi kayak ini kan jadi bisa tahu nih potensi yang emang daerahnya gersang, yang emang untuk nggak analisis resiko juga. Jadi kan eh, premi premi kan kalau misalnya asuransi semakin kamu beresiko semakin tinggi dong biayanya, ya kan? Iya. Nah, jadinya jadinya kayak misalnya kita mau misalnya ada dua dua sawah gitu ya, misalnya dua sawah yang mau diasuransiin, tapi yang satu ternyata emang sangat prone to banjir misalnya atau kayak emang gersang gitu daerahnya, otomatis kita bisa naikin premi dan sebagainya gitu kan, itu data-data yang sebenarnya dibutuhkan untuk eh ya itu tadi kayak nggak calculate premi atau misalnya em, untuk ini moral hazard yang tadi aku bilang, siapa tahu emang misalnya petaninya
petaninya emang sengaja nih nggak ngeairin atau gimana, itu kan bisa ketahuan gitu kan. Lah padahal daerah lo nih sebenarnya nggak gersang gitu. Nah, apalagi satelit kayak gini itu sebenarnya dari Copernicus atau apapun itu sebenarnya update datanya tuh lumayan cepat. Jadi bisa kayak kalau nggak salah kayak setiap berapa minggu gitu udah update gitu loh datanya. Jadi menurut aku ini menurut kita sebuah hal yang bisa diutilize gitu. Ini moral hazardnya, maksudnya potential moral hazardnya. Jadi kayak misalnya di negara-negaranya kayak mereka ini ini maksudnya kayak potensi-potensinya. Jadi kayak misalnya mereka pakai chemical fertilizers untuk kayak eh, supaya apa ya? Supaya kayak mereka nggak perlu harvesting terus nanti di cover atau gimana, itu potensi-potensi dari setiap negara gitu. Kasus-kasus setiap negara. Terus ini adalah yang dulu kan. Jadi ini sebenarnya kayak cara baca decknya dari sini. Dulu tuh Jasindo tadi BUMN yang nyediain asuransi pertanian. Dulu tuh benar-benar manual data collections, terus mengakibatkan inefficiency dan juga inaccuracy. Terus ini adalah purple solution kita, strategy house kita. Kita mau untuk Jasindo mengintegrate data collection dan juga ISS system. ISS system itu integrated scoring system. Jadi kayak em, apa ya? Setiap jadi kayak setiap eh, crop atau kayak lahan gitu ada scoringnya lah. Jadi kayak apakah ini eh, emang lahannya bagus atau gimana gitu-gitu. Terus ini em, jadi kan kita kayak nge-compare gitu. Kalau misalnya manual data collections tuh kayak gimana, IoT sensors itu kayak gimana, satellite image tuh seperti apa. Terus kita jadinya milih IoT sensor karena accuracy-nya lebih oke. Terus data collections-nya juga lebih eh, real time dan juga moderate to large coverage. Lebih apa ya, kayak kan satelit tadi cover large area kan, jadi kayak misalnya bisa kelihatan gitu, misalnya ini satelit image bisa langsung kelihatan gede. Cuman kalau satelit itu tidak bisa detail, jadi kayak nggak bisa detail bener-bener kayak detail ini lahannya itu kayak gimana. Tapi kalau IoT sensors itu bisa. Tapi again, yang kayak dosen aku bilang, kayak ini Indonesia gitu. Jadi ini tuh sebenarnya nggak mungkin kan ini terjadi di Indonesia, anjir. Kayak nggak mungkin, anjay. Iya, Kayak iya begitu sih Kak. ya, tapi orang-orang Singapura dan misalnya kayak orang-orang yang ada di sana kayak ini satu hal yang kayak aku amazed banget sama Singapura dan NTU dan sebagainya. Jadi kan dulu kita ini apa namanya kayak intermezzo aja. Jadi di Singapura kan kita di NTU. Kita present gitu kan. Terus kayak kalian kalau di kelas, dosen kalau ngomong di kelas pakai apa? Mikrofon atau gimana? Ada yang pakai, ada yang enggak sih. Tergantung Nah, dosen Kak, betul. iya, Iya, tapi tergantung. tapi biasanya pakai mikrofon kan kalau misalnya kayak kelasnya gede gitu, pakai mikrofon. Iya, Terus apa namanya? Ya, aku penasaran kan. Loh, kok ini bisa ya kayak ini bayangin ini aula gede, tapi kok orang yang di depan itu nggak ngomong pakai mikrofon. Nah, tapi ternyata di atas langit-langitnya itu ada IoT sensor, jadi nangkep suara, terus bisa dipantulin. Jadi kayak maksud aku kayak teknologinya udah beda banget gitu loh sama kelas-kelas. Ngerti nggak sih? Jadi kayak menurut aku oke, kayak ya udahlah ini tuh em, jadi kayak menurut aku susahnya dari lomba ini adalah gimana caranya kalian bisa menghayal in a way, bukan menghayal ya, tapi kayak bisa mengandai-andai, tapi orang-orang yang beneran kerja di teknologi bisa ngebayangin, oke, kalau misalnya ini sebenarnya bisa, ngerti gak sih? If that makes sense. Kayak maksudnya kayak oke, mengandai-andai di Indo ada ini, di Indo ada ini, sebenarnya nggak bakalan mungkin ada nih IoT sensor gitu kan. Cuman cuman kayak eh gimana caranya pengandaian kalian ini nggak sejauh itu sampai orang tech kayak bingung, kayak ngerti gak sih, kayak orang teknologi kayak apa sih ini kayaknya bohongan deh, ini nggak bisa gitu. Tapi pokoknya intinya kayak kalau orang
dari jurinya, dari judgesnya itu kayak ngebayangin oke ini bisa terjadi, itu baru oke gitu. Makanya menurut aku untuk benchmarking ke banyak, kemarin tuh dosen pembimbing kita ngajak kita beneran ke Jasindo. Jadi beneran ke kantornya Jasindo, dan Jasindo beneran ke manual data collection, masih pakai kertas buku pembukuannya gitu-gitu. Terus dosen kita juga ngajakin kita untuk diskusi sama dosen-dosen dari karena ini AI related, waktu itu dari teknik informatika if I'm not mistaken, dan juga dari dosen agriculture-nya juga. Jadi menurut aku, kalau aku nggak tahu nanti kalian kan pasti dapat dosen pembimbing nih. Aku nggak tahu nih kalau misalnya dosen pembimbing kalian mau, sejujurnya aku dapat dosennya baik banget. Jadi kayak yang bener-bener mau menggali koneksinya dia gitu kan. Jadi tapi kalau misalnya kalian dosennya mungkin kurang kayak apa namanya ngasih nyuapin kalian, kalian yang cari aja. Jadi kayak dosen dari fakultas misalnya FEB atau fakultas teknik dan sebagainya. Tergantung dengan case kalian ya, soalnya kayaknya beda-beda gitu tiap tahun. Terus ini IoT bla bla bla, kita ngasih tahu kalau misalnya projection IoT itu oke. Terus ini target audiensnya tuh farmers, governments, dan juga insurance company. Jadi intinya adalah kita mau menciptakan, kita nge-propose government, pemerintah kita untuk ngadain ini supaya ada datanya gitu. Kita punya data eh, untuk apa ya? Untuk kayak membuat insurance company ini mau bikin asuransi yang nge-cover harvesting revenue tadi gitu. Itu intinya. Jadi intinya adalah kita nge-propose ke pemerintah, lo sediain datanya untuk em, sediain data-data terkait itu sih, kayak Kementerian Pertanian untuk sediain data-data geografinya dan sebagainya, supaya insurance company ini bisa calculate resiko dan juga premi dan sebagainya dari data yang dikasih sama pemerintah gitu. Sebenarnya ide kita tuh itu. Terus ini study case aja sebenarnya. Terus, nah ini, jadi kayak kita nge-propose untuk um, Minister of Agriculture Ministry-nya untuk kayak nge-provide agricultural data dan juga insights-nya. Terus Financial Ministry-nya untuk data-data terkait dengan financial data dan juga regulations-nya gitu. Terus ini cuma apa namanya kayak scoring sistemnya tadi. Ini kita bikin kayak dashboardnya kira-kira kayak gimana em, gitu. Terus eh ini bagian investmentnya. Kita bilang kalau misalnya agriculture nih, Ministry of Agriculture nih dapat 3 triliun anggaran budgetnya di 2023. Ini tuh hmm, terbanyak keberapa gitu? Aku lupa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Terbanyak ke 9, which is top 10 gitu kan, terbanyak APBN-nya. Terus kayak kita ngerasa ini sebenarnya priority, pokoknya kita ngomong di situ kayak gitu. Terus ini NPV bla bla bla, ini cuma ngasih tahu kalau misalnya ini bisa nge-generate market segede apa sih. Nah, ini timelinenya, concept planning, bla bla bla. Terus ini risk mitigation and whatnot. Gitu sih sebenarnya dari kita. Nanti aku coba kirim deh ini, bentar. Hmm, so Keren, itu keren sih. aja sih. Mm-mm. Oh iya Kak, di kan di guideline-nya juga bilang mereka nggak ada, nggak tahu ya kalau tahun kemarin, tapi ada kesempatan buat nge-pitching idenya kalau emang dipilih tuh ke yang lebih atas gitu, ke stakeholders dan lain-lain. Itu Kakak ada ngelewatin proses itu nggak? Sampai situ nggak? Yang mana ya, bentar. Di sini ya kah? Bentar. Agak lupa deh. Tapi intinya buat mungkin top 3 gitu bakal di-connect ke perusahaannya langsung, salah satu perusahaan gitu. Setelah lomba kemarin Kakak
gimana idenya? Apakah dikembangin Eh, lagi atau gimana? Sejujurnya setelah itu udah nggak ada apa-apa sih. Soalnya lomba emang kayak gitu, kayak biasanya emang kayak ya udah kalau menang menang aja. Jujur kayak kita nggak ada hmm, nggak ada apa-apa sih habis ini. Kayak biasanya mungkin mungkin jadi punya connections ke dosen-dosen NTU-nya ini kemarin, dosen yang ngehandle kita. Sama, oh bukan, jadi kayak kemarin tuh kita jadi kalau misalnya udah ke global round, kita tuh masing-masing dapat mentor. Jadi dapat mentor dari NTU-nya tuh nyediain mentor gitu. Nah, mentor kita tuh kemarin dari Berkeley Insurance, Berkeley Company, mentor kita. Terus kayak dia nyediain, terus kita dikasih Zoom gitu, meeting gitu-gitu. Lebih ke arah itu sih, jadi kayak beneran connect dengan industri expertnya dan sebagainya. Itu ya udah aku kirim di chat box. Oke. Makasih Kak. Kak, aku mau nanya Kak. Tahun kemarin itu slide deck-nya itu minimal berapa ya Kak? Seinget aku nggak ada minimal deh. Sebentar. Kalau 15 mungkin 15, tapi nggak ada minimal menurut aku. Seingat aku. Apa 20 ya? Aku lupa, pokoknya kayak lomba tuh biasanya ada minimalnya tuh either minimal slide atau minimal kamu ngomong. Jadi minimal menit. Kadang kalau misalnya aku minimal menit, jadi misalnya presentasinya cuma eh presentasinya 10 menit doang gitu. Ya maksudnya aku nyesuaiinnya nggak usah, jadi slide-nya mau kayak sebanyak apapun tuh nggak apa-apa, yang penting ngomongnya gitu kan. Yang penting kayak waktunya tuh tepat gitu. Aku lupa jujur, kayaknya 20 slide mungkin. Soalnya di slide aku 20-an kan. Tapi kayaknya nggak ada ini deh, nggak ada ketentuan. Kayaknya ketentuannya tuh waktunya deh. Kita presentasi 10 menit seingat aku. Em, tapi kalau kebetulan buat babak penyisihan lokal tahun ini itu ada minimalnya 2 halaman, Kak. Jadi itu kira-kira kalau menurut Kakak isinya apa aja ya, Kak? Kalau misalkan slide deck-nya cuma 2 halaman. Eh, masa sih slide deck 2 halaman atau proposal biasa? Slide deck-nya, Kak, ini di panduan tulisannya 2 halaman. Boleh lihat nggak panduannya di mana ya? Kok aku di Ya, sininya nggak ada. sama Kom- kayak yang Kakak buka tadi kok, Kak. Oh Tapi ini. ya di halaman 12 yang Halaman 4.3. Bentar. Nah, yang bagian submission format itu di ya di bawah di halaman 12, Kak. Oh iya. Ya itu. Oke, jadi aku sebenarnya pernah bikin kayak slide deck yang emang cuma dua, enggak sih, kemarin tuh tiga. Jadi 3 slide. Nah emang pack banget sih jujur. Sebentar aku kasih contohnya ya. Ini waktu itu aku lomba buat Deloitte. Iya benar. Nih ini cuma 3 slide. Emang sekecil ini sih jadinya. Bukan kayak yang tadi aku. Kalau kalian bisa compare kan tadi kayak aku lebih gede-gede gitu. Jadi mungkin emang prelimnya mereka mintanya yang lebih pack. Jadi kayak em, apa namanya? Nanti mungkin kayak ini overview company-nya. Ini tapi beda beda kompetisi ya. Ini kompetisi merger and acquisition. Jadi tidak bisa dicontoh, apa namanya? Nggak bisa dicontoh secara substansi, tapi contoh aja layoutingnya gitu. Terus ini company overview. Terus ini company-nya doing apa sih? Kerjanya apa? Mereka nge-produce apa-apa. Terus ini ini apa ya? Aku nggak tahu ini apa. Temen aku yang bikin. Terus kayak ini market trend kayak gimana. Jadi kan kayak tadi, bentar aku buka.
Maaf ya guys, sebentar ngelek. Oh, Aman, Kak, aman. mm, mm. Tadi kan kalau misalnya kayak gitu, maksudnya kayak slide-nya kalian dipaksa untuk yang kayak 2 halaman toh, otomatis nggak bisa bikin grafik segede ini dong. Ini kan aku bikin grafik gede banget nih. Maksudnya luas. Tapi kan ini sebenarnya kayak sebenarnya sama-sama aja terkait dengan marketnya tuh segede apa gitu kan. Ini berdasarkan GDP. Nah, kalau aku ini juga nih bikin marketnya segede apa tapi langsung aja 2023 ke 2027 naiknya seberapa gitu. Jadi langsung aku nggak ada perantara antara 2012 sampai ininya dihilangin langsung langsung zip gitu. Itu untuk kayak presenting slides-nya aja sih sebenarnya. Karena waktu lomba Delo dia maksa untuk 3 slides doang, otomatis banyak info yang harus dimasukin di dalam satu slides. Kita bikinnya jadi makin kecil-kecil gitu. Ini kemarin market, terus ini trendsnya apa aja, terus ini kita bedain market Indo sama APAC di apparel dan juga tekstil. Ini mungkin kurang kelihatan, nanti aku send juga aja nggak apa-apa. Terus ini em, marketnya seperti apa, terus eh Porter's Five Forces dan sebagainya gitu. Ini kita masukin. Terus ini analisis financialnya kita langsung masukinnya juga eh sebanyak ini gitu. Maksudnya langsung kecil-kecil. Ini kayaknya tipsnya adalah kalau misalnya slidesnya emang dimintanya kecil, maksudnya 2 doang gitu. eh aku 6 sih. Jadi ininya 6. Kalau misalnya di slides biasa kan aku 12 nih kayaknya. Ininya 12. Aku nggak tahu deh. Ini kok view only ya? Ininya 12 nih biasanya. Tapi kalau misalnya slidesnya kecil, sekecil ini, 7 atau 6 nih. 6, 7. Tapi jangan sekecil itu banget ya. Jadi kayak usahain kayak kalau di slideshow tetap kelihatan gitu. Dan tetap rapih. Bisa bikin section-sectionnya sih. Jadi kayak ini kan kayak walaupun kayak memang banyak infonya dan overwhelm di awal, tapi kalau misalnya beneran run through kan bisa kayak kelihatan gitu arahnya kemana. Mungkin itu sih dari aku nih, aku juga coba kirim deh ke kalian. Oh, oh ya, mumpung lagi ngomongin tentang teknis lomba ya, teknis lomba ya Kak. Kalau Kakak kan udah sering juga lomba tentang hal-hal yang kurang lebih sama gini. Ini ini pertama nih, ini semuanya full pakai Google Slides doang kan Kakak. Terus ada rekomendasi eksternal apps nggak buat kerjasama, buat ngebuat PPT-nya juga dan lain-lain? Jujur nggak ada. Jadi kayak kita tuh ini nature-nya anak FEB ya. Aku sih ngamatin dari teman-teman aku yang anak FEB yang lomba-lomba selalu seperti ini. Jadi mereka pertama bikin Google Drive, terus langsung create deck-nya di situ. Nah, ya karena ini Google Slides kan, jadi langsung bisa di-share gitu di sesama tim gitu. Jadi menurut aku itu toolsnya sangat membantu sih. Terus kalau ada apa-apa, ada sumber atau apa yang perlu di-download, download aja terus masukin ke Google Drive. Terus ngabarin aja di grup kayak aku nemu ini tadi atau gimana gitu. Itu sih. Eh, Kalau data, nah mungkin permasalahan kami kayaknya karena belum terlalu sering lomba itu ya Kak. Kalau nyari-nyari data gitu Kak, paling enaknya tuh di mana? Aku biasanya kalau misalnya tadi data-data Indo pasti si BPS ada, masing-masing kementerian pasti punya datanya. Em, ya GDP gitu-gitu di BPS apa sih, Badan Pusat Statistik Indo ada. Kalau misalnya data luar, em, World Bank biasanya ada beberapa data yang free. Terus kayak banyak kok data from internet gitu. Nah biasanya kita visualisasiinnya kalau em, kalau misalnya tadi grafik-grafik kayak gitu, kita pakai ini aja Google apa namanya? Google Spreadsheet kan bisa nge-generate grafik juga gitu kan. Atau temen aku ada yang pakai Power BI, tapi aku jujur nggak bisa. Maksudnya aku belum belajar aja Power BI gitu. Itu Power BI katanya bagus sih kalau misalnya mau generate apa namanya grafik-grafik gitu.
Mungkin Oh, itu. aku boleh tanya sedikit lagi nggak Kak? Oke, boleh. Eh, kan itu kan ada dua slide deck ya Kak. Terus katanya Mhm, tuh di page berapa gitu ada optional 5 optional appendix. mhm. Itu kira-kira apa tuh? Isinya. Kurang Kurang lebih isinya apa ya ya Kak? di, Kalau di di optional optional appendix. appendix slide deck Di mana ya? Bagian mana ya? Itu itu di di 9. Halaman 9. Ya, Sebentar. itu yang page limit Kak. Oke. Page appendix. Mungkin kalau di aku sih yang apa namanya? Kalau kalian buka appendix aku sih kemarin references dari jurnal apa ngambilnya. Terus cost-costnya ini sih apa namanya? em, Cashnya dan kebutuhan akan ide ini tuh investasinya berapa banyak kira-kira gitu. Itu kan hitungannya kita Excelin terus kita screenshot aja gitu. Kalau kalian lihat di decknya McKinsey. Itu sih paling kayak hitungan-hitungan yang nggak perlu masuk ke deck. Kan soalnya biasanya deck itu langsung kayak hitungan yang udah jadinya aja gitu kan. Jadi hitungan-hitungan raw-nya tuh masukin aja ke appendix gitu. dos. Kalau dosen pembimbing Kak, itu selama preliminary round itu lebih ke membimbing banget atau gimana sih Kak role-nya? Soalnya kan belum ada ketentuan gimana banget tertulis apakah job test-nya mereka membimbingnya gimana. Terus juga mungkin selama preliminary round itu banyak tahap nggak Kak? Itu kan ada sekitar 1 bulan seingat aku. Kayaknya itu tahapnya bakal banyak nggak sih? Hmm, Biasanya aku jujur nggak tahu ya, maksudnya kayak karena kan preliminary round ini baru ada di tahun ini kan untuk yang NTU Gaib. Cuman kalau misal lomba lain biasanya prelim round sih eh, nggak sepanjang itu sih. Jadi untuk nentuin aja yang wakilin Indo nih siapa gitu. Sebenarnya nggak sepanjang itu. Jadi kayak mungkin nanti kalian kan nge-submit 2 page itu dan juga yang ya 2 page slide itu. Terus kalau misalnya dipilih, kalian yang nge-pitch kan, kalian yang presentasiin di Indo. Nah, nanti kalau misalnya dari juri di Indonya, oke nih, oh, ini timnya oke untuk lanjut ke NUS, lanjut gitu. Jadi mungkin cuma 2 aja tahapnya. Jadi kalian benar-benar harus matengin decknya banget. Terus baru nanti kalau deck kalian udah diseleksi dan oke untuk lanjut pitching di tahap Indo, kalian pitching di tahap Indo baru dikirim ke NUS. Itu menurut aku ya kayak harusnya sih kayak gitu biasanya kompetisi. Terus em, kalau dosen pembimbing kemarin sih kita bersyukur banget dapat yang emang bener-bener mau membimbing kita dari awal. Tapi kitanya juga harus apa ya kayak secara inisiatif juga nanya-nanya ke dosennya. Jadi kayak butuh bantuan, kamu kan yang butuh bantuan, kamu yang lomba kan, bukan dosennya. Jadi kayak dosennya tuh yang benar-benar ngasih tahu gitu ke kita kayak sorry, kitanya juga yang kayak nanya-nanya ke dosennya kayak, "Pak boleh boleh review ini ide kita dan ini proposal kita dan sebagainya." Mungkin gitu. Itu aja sih mungkin. Oh, berarti tahapannya ya cuman presentasi itu ya Kak, di presentasi Indo, terus lolos gitu ya, terus bakal mentoring, terus presentasi di loop yang apa level luarnya gitu. Overall gitu aja, nggak ada yang kayak soalnya aku pernah jadi panitia lomba itu sejenis bisnis case itu presentasinya tuh 2 kali gitu deh Kak. Selain presentasi ke juri ada kayak sesi banding gitu. Itu enggak Kak. Nggak ada sih harusnya ya. Kayak soalnya lomba-lomba, jujur lomba-lomba yang diadain sama company atau sama sama ya ini kan soalnya
partnership sama guide kan, bukan NTU doang. Biasanya tuh lomba-lomba yang sama company tuh emang timelinenya cepet-cepet, kayak Delo juga cepet. Jadi kayak nggak sebanyak itu tahapannya dan sebagainya, karena pasti kan mereka mau, ya mereka juga ada kerjaan gitu kan sebenarnya kan. Maksudnya itu soalnya biasanya tuh yang jadi jurinya tuh partner atau kayak ya beneran orang yang udah, atau director yang udah kerja di situ. Jadi kayak pasti mereka ada kerjaan. Jadi emang lomba company tuh in nature-nya adalah cepat aja, nggak seribet universitas menurut aku biasanya. Itu ini menurut kakak aja, menurut kakak eh, company itu ngadain program itu tujuan mereka apa kak? Apakah mereka butuh emang cari bibit kah atau cari suatu ide kah? Mungkin bisa juga kayak nyari nyari talent, ya nyari talent untuk kerja. Kalau Delo dapat tawaran biasanya kalau menang. Terus em, biasanya pengen mungkin si SR juga, aku juga nggak paham ya jujur, karena beda-beda tiap company. Jadi kayak ada yang nyari talent, ada yang CSR, ada yang eh, pengen partnership sama university-nya dan sebagainya. Mungkin itu aja sih. Oh iya, kakak kemarin lombanya yang di apa level Indo itu offline kan ya presentasinya. Iya, offline, offline Terus presentasinya. yang di luarnya juga, yang luarnya online atau offline ya kak? Offline juga. Jadi beneran datang ke Singapura ya. Hmm. Itu berarti full Seharusnya full English ya dari Singapura doang. Di Indo boleh Indonesia. kayaknya di Indonya juga udah mulai Inggris deh harusnya ya. Bahasanya emang Inggris deh. Soalnya kayak kan mereka menyeleksi yang present untuk Indo kan, kayak mewakili Indo. Jadi pasti dia juga nyeleksi kayak hal-hal semacam itu. Jadi kayak bahasa Inggris, presentation dan sebagainya. Berarti kalau tahun lalu di kan seleksinya modelnya internal ya Kak. Berarti dari UI ngeluarin satu, dari UGM juga ngeluarin satu kayak gitu Kak. Mm-mm, kemarin iya. Nah, terus itu slide deck-nya buat seleksi UNIF sama ke Singapurnya sama atau beda ya Kak? Kenapa? Slide deck-nya yang dipresentasiin di UNIF sama di Singapura itu sama atau beda atau boleh dikembangin lagi? Kalau Boleh tahun lalu. dikembangin lagi. Jadi, sebenarnya idenya sama. Cuman tadi yang aku bilang kan, jadi nanti ada mentor yang di-assign kalau kalian udah ke international level. Aku dapat mentor dari Berkeley tadi, Berkeley Insurance. Terus dia ngasih tahu, ngasih apa namanya, ngasih suggestions bla bla bla. Terus ya udah, dikembangin, kita mantepin lagi, baru di-send lagi ke NTU-nya untuk ini final filenya gitu. Oh, kalau ini kak bukan bukan ke ide ya, ini lebih ke sorry lebih ke presentasi karena kan lomba pitching-pitching ini kayaknya nilai nilai paling utama itu bagaimana kita mempresentasikan idenya kan. Nah, tips dari kakak aja deh, tips dari kakak kayak presentasi bisnis case ataupun ide ini yang bagus gimana? Kalau dari aku start with a hook sih. Jadi kayak tadi yang aku bilang, kayak foundationnya kalian tuh harus udah oke. Jadi di awalnya tuh harus kayak bikin orang ngeh ini apa sih masa yang mau dibawain gitu. Jadi kayak set foundation yang oke supaya orang audiens juga nerima ke belakang-belakangnya gitu. Itu menurut aku. Terus kayak em, pembawaan harus oke juga. Jadi misalnya kayak ya harus rapi. Kalau dulu, jadi dulu tuh mentor dari UGM-nya itu ada dosen kita, dan juga ada kita tuh di FEB UGM ada nyewa em, coach public speaking gitu. Kita tuh bener-bener yang kayak ditatar gitu setiap kali presentasi, kayak em, rambut harus oke, kayak misalnya rambut
yang cowok kayak nggak boleh gondrong, harus harus potong gitu-gitu yang kayak selebay itu sebenarnya. Terus kayak secara visual kayak maksudnya eh kita pakai outfitnya tuh kayak gimana dan sebagainya tuh um, juga diperhatiin kemarin, outfit kita, terus kayak kita kembaran belt batik gitu-gitu. Dan itu sebenarnya di notice sama jurinya, kayak juri dari NTU-nya kayak ngomong, I really love your outfit gitu, I really love batiknya gitu. Terus itu di notice. Jadi kayak hal-hal yang kayak pembawaan dan sebagainya itu harus se-ready itu sih menurut aku. Gitu. Kalau ke sesi tanya jawab mereka tuh biasanya gimana Kak alurnya? Tanya jawab. Nah, ini sebenarnya sesi tanya jawab itu adalah sebuah sesi yang aku sampai sekarang sebenarnya belum yang kayak menguasai banget. Karena jujur, tanya jawab itu kan apalagi apalagi kita English is not our first language. Jadi kayak kita harus mikir dulu gitu kan. Kayak mikir pertanyaan dia maksudnya apa dan juga kayak nyampein, kita harus nyampeinnya dengan bahasa Inggris gitu. Jawabnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau dari aku sih kemarin setiap kali juri nanya itu bukan kayak tipikal presentasi kelas kan. Kalau presentasi kelas kayak mungkin eh, dikumpulin dulu pertanyaannya baru kita jawab serentak gitu kan. Nah kalau ini enggak, jadi kayak jurinya nanya apa kita langsung ngomong gitu, jadi kita langsung jawab gitu. Jadi kan karena kalian it's a team, kalian punya dutiesnya masing-masing, punya kewajibannya masing-masing gitu kan. Jadi kita tuh udah ngeset kalau misalnya jurinya nanya ini siapa yang jawab gitu. Jadi itu jadi jauh lebih gampang. Nah, kalian juga harus ini kita sebelum lomba, setiap sebelum lomba selalu set pertanyaan. Apa sih kayak kita list pertanyaan yang possibly bakal ditanyain tuh kira-kira apa aja gitu. Misalnya kayak ini mungkin mungkin nggak diterapin, kan kita propose-nya government yang ngerjain ini. Mungkin nggak kalau misalnya insurance company yang ngerjain gitu atau kayak apa. Kita list pertanyaannya, kita kasih jawabannya juga, kita siapin jawabannya. Jadi kalaupun ada pertanyaan yang kayak beda, tapi biasanya tuh core-nya tetap sama gitu. Jadi kayak oke kita sebenarnya tadi udah kepikiran ini, cuman emang pertanyaannya beda, kita modifikasi sedikit aja waktu tanya jawab gitu. Di juri Indo ataupun globalnya ada juri yang kayak eh apa ya Kak, tipe-tipe panelis yang nanya tuh cuman pengen kasih pressure aja gitu nggak Kak? Enggak sih jujur, kayak jujur nggak ada sih kayak gitu. Jadi kayak di luar tuh kayak kalau lomba em, juri nanya apa beneran kayak bertanya aja, kayak kayak nggak yang gimana gimana gitu. Juri Kakak kemarin kalau boleh tahu eh, background mereka apa? Kayak emang orang insurance atau dari dosen NTU gitu maybe? Ada dosen NTU, ada dari orang insurance, banyak sih. Ada praktisi, dosen dan sebagainya. Menarik sih, menarik, menarik. Sih mungkin. Ada lagi kah kira-kira? Oh ya topik apa ya topik kami topik tahun kemarin kakak kan di set gitu ya buat ngarah ke make AI gitu. Kalau kami kan nggak ada batasan buat make tools apapun boleh asalkan inovasi di asuransi gitu. Nah, mungkin mau nanya aja pendapat kakak gitu. Mending lebih enak atau lebih bagus kami itu memodifikasi suatu produk yang ada atau kami ciptakan inovasi produk yang baru gitu. Hmm, ciptain inovasi produk yang baru. Jujur terserah kalian sih. Kayak em, aku jujur nggak kepikiran, tapi kayak start with an urgency aja deh. Kayak misalnya masalah di Indo nih apa gitu-gitu. Coba gali-gali. Ya masalah di Indo atau masalah di asuransi itu kira-kira apa, kan kalian anak aktuaria pasti tahu kan di industri kira-kira permasalahannya apa dan sebagainya gitu. Jadi em, again yang tadi aku bilang,
karena mungkin ini NTU, jadi mereka sangat mau ada teknologi related stuffnya, tapi jangan sampai terlalu mengawang yang sampai kalian gak bisa jelasin itu. Jadi kayak ya itu, jadi kayak jangan sampai terlalu mengawang sampai kalian sendiri nggak bisa jelasin karena kemarin ya aku kita bisa jelasin gitu loh ini teknologinya tuh kayak gimana. Jadi coba belajar juga tentang tech, tapi kalian sendiri harus bisa jelasin gitu sampai bisa jelasin. Gitu aja sih. Oh ya Kak, eh menurut Kakak gimana buat yang juara satu tahun kemarin, yang dari Filipina itu ya, yang mereka ngebuat AI ngedetect mortality gitu, semacam mortality cuma dari wajah gitu. Itu Kakak ada ngeliat presentasi mereka nggak? Atau Aku ya gimana? ngelihat, jadi sebenarnya nggak boleh ngelihat, tapi kayak kita curi-curi aja gitu, kita nonton di belakang gitu. Terus sebenarnya menurut aku ya, kayak yang dari Philippines, mereka presentasinya oke banget sih. Kayak eh presentingnya, jadi waktu kita gala dinner sebelum pengumuman, aku kan duduk sama satu meja sama orang-orang NUS atau NTU ya, aku lupa. Terus mereka ngomong kayak kalian tuh maksudnya aku, tim kita bagus banget waktu present kayak di Singapura tuh orang-orang kalau present tuh present aja, nggak banyak gimmicknya gitu loh. Kayak kalian berbaris rapi, kayak kita baris rapi banget kayak Apnon, nggak Bang None. Terus tapi maksudnya kayak kita terus kita start with a kayak ngomongnya tuh kayak pembukaannya tuh oke. Kalau misalnya di Singapura mereka baca teks terus kayak nunjuk-nunjuk PPT, kita tuh nggak ada kayak gitu. Mungkin dan aku nonton Philippines, jujur aku tuh mikir kayak gila ini bagus banget presentasinya. Jadi kayak mereka tuh kayak menjual istilahnya, kayak mereka tuh waktu pitching itu tuh mereka kayak saut-sautan. Tahu nggak? Kayak maksudnya em, kayak gimana ya cara ngejelasinnya? Kayak saut-sautan aja. Jadi misalnya kayak setiap satu kalimat orang lain yang nyaut gitu-gitu loh. Jadi kayak iklan, kayak ngejual aja gitu. Jadi I would say kayak mereka menang di presentingnya mereka oke banget sih. Itu. Berarti nggak harus yang kayak formal banget gitu ya Kak penyampaiannya. Bisa kayak advertisement kayak gitu. Iya, iya. Kayak Jadi Shark nggak Tank perlu, gitu. mm-mm, mm-mm. Nggak perlu seformal itu gitu. Ah, oke. Itu sih menurut aku. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi kah atau gimana? Aku udah, mungkin yang lain ada yang mau nanya lagi untuk terakhir kali. Eh, Jujur, sebenarnya kalau pengen nanya sih banyak sih pasti kan, terutama pengen nanya detail ya tentang pitch deck kakak dan lain-lain. Tapi ya ini Mhm. udah cukup banget sih buat hari ini. Buat perkenalan juga kami kan belum terlalu dalam. Oke, Paling nanti tapi kalau ya, heeh, paling kalau nanti kalian pas mau, udah ya, pas udah mungkin kami udah lebih paham lagi dan juga udah nyiapin ide kami, mungkin kami bakal minta saran ke kakak gitu. oke, boleh banget, boleh banget. Nanti DM lagi aja. eh Kalau mau ada, kalau misalnya atau kirim langsung aja decknya gitu nanti buat aku comment atau gimana gitu. Itu tadi decknya udah aku kirim ya di chat. Oke, udah ya berarti. Thank you ya Mungkin guys. cukup Oke, kah hari ini. Kasih banyak Kak, Makasih banyak banget terima Kak. kasih banyak Kak. bagus, Makasih banyak kak. Repot-repot. sangat Iya. bagus, keren, keren. Doain ya Sangat. skripsi aku kelar sumpah. Amin, Oh, amin, 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 amin. amin, Amin ya amin. rabbal alamin. amin Amin. Kak. IP, IP cum laude, amin. 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 Thank you ya guys. Bye bye. Izin Thank you so Wah, ya. thank you much. banget ya Kak. Thank Ya, you so Makasih much Kak. Kali Kak. Kak. Sehat terus. Hmm. Anjay. Mas. Gue bingung nih mau Recording nanya. stop. Udah ditanya semua. Jangan lupa. Udah ngetik gue. Jadi apa? Gimana, gimana? Itu record nggak? Udah. Cara save-nya Lihat gimana, Mang? Di video.
Di mana? Lu ke File Explorer, terus ke video, ada record. Eh, yang tadi ya, sebelum gua bikin ininya, apa sih? Bikin link ininya, link Zoom ya.